Membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Dalam pertemuan atau sesi pertemuan ini saya akan membahas tentang mandi besar atau disebut juga sih mandi janabah, mandi junub atau mandi besar. Kenapa mandi besar? Karena untuk mandi besar itu tidak selalu junub saja bagi kita perempuan, tetapi juga ada yang disebut mandi setelah haid bersih, atau juga mandi wiladah, mandi setelah melahirkan, ya, atau katakan saja kalau kita sudah selesai melahirkan, sudah tidak keluar lagi darahnya, maka untuk sholat jelas kita harus mandi besar. Ibu-ibu rahimakumullah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah gitu, Nabi SAW bersabda, kalau engkau berada di 4 cabang perempuan, 4 cabang itu ya 2 tangan ini, 2 kaki berada di situ, artinya itu berhubungan intim. Tentu perempuan ini ya perempuan mahram bagi si laki-laki, ya, istrinya begitu. Nah, di situ harus mandi, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mandi setelah berhubungan intim, mandi setelah haid, atau mandi setelah nifas, itu sama, Bu? Saya terjemahkan saja hadis dari Siti Aisyah, dan derajat hadis ini hadis sahih, hadis muttafaq alaih yang disetujui oleh para ulama. Nabi SAW bila mandi setelah berhubungan intim, beliau mencuci dulu tangan kanan, ya, kemudian mengambil air dengan tangan kanan itu disiramkan ke tangan kiri, dicuci. Setelah itu mencuci 2 tempat keluar najis, depan dulu baru belakang. Kita juga sama, Bu, seperti itu. Setelah itu dicuci anggota wudhu. Nah, ketika sampai ke kepala, biasa kita mengusap. Nabi SAW mengambil air dengan tangannya, kedua tangannya, kemudian di sela-sela akar-akar rambut. Nah, ya, saya ulangi lagi. Beliau mengambil atau mencuci tangan kanan dan tangan kiri, kemudian mengambil lagi air dengan tangannya, dengan tangan kirinya, mencuci 2 tempat keluar najis, kanan, depan dan belakang. Kemudian mencuci anggota wudhu.
Ketika sampai ke kepala, beliau ngambil lagi air di sela-sela akar-akar rambutnya. Laki-laki perempuan sama. Hanya kalau laki-laki simple. Zaman sekarang apalagi rumah rambutnya pendek. Kita ada masalah, Bu. Karena ada seorang perempuan datang pada Rasulullah SAW, dia berkata, Rasulullah, rambutku disanggul. Apakah aku harus membuka sanggulku? Nabi SAW bersabda, tidak, siram saja kepalamu itu 3 kali. Gitu ya, jadi dengan sanggulnya tuh disiram 3 kali. Setelah itu ratakan air, kanan dulu, kanan depan, ya, kemudian kiri depan, kanan belakang, kiri belakang, terakhir adalah kedua belah kaki. Seperti begitu. Nah, ada hadis-hadis lemah, tidak sahih, yang mengatakan bahwa setiap lembar rambut itu adalah junub, tapi hadisnya lemah. Malah pada masa Nabi setelah wafat, Siti Aisyah didatangi oleh seorang perempuan. Mengikuti perempuan itu juga sahabat laki-laki 2. Kata perempuan itu, kata sahabat ini, karena rambut perempuan kalau panjang juga suka dijalin, diuntun. Kalau saya mandi janabat atau mandi besar, karena perempuan itu lebih banyak ya mandi besarnya. Laki-laki mah hanya ketika hubungan intim aja, kita juga sama. Kalau berhubungan intim dengan suami ya Bu, harus mandi sama. Kita ada tambahannya yaitu mandi setelah haid dan juga mandi setelah nifas kalau mau sholat kayak gitu. Jadi si rambut itu mesti dibuka, kata perempuan itu pada Siti Aisyah. Terus Siti Aisyah menjawab begini, kenapa bukan digundul aja sekalian? Enggak, kata Siti Aisyah. Ya, disiram aja kepala itu 3 siraman. Tapi sebelumnya ya dirata-ratakan dulu ya sampai ke akar-akar rambut itu kayak gitu. Jadi kalau yang disanggul ya Bu, itu disiram aja 3 kali kepalanya, sanggulnya juga kena. Nah, saya sering mendapati baik laki-laki maupun perempuan kalau sudah demikian keramas. Padahal nggak ada perintah keramas. Ya, seperti begitu. Ibu-ibu rahimakumullah, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa aydiyakum ilal marafiq. Sudah diterjemahkan, wahai orang yang beriman, bila kalian berdiri untuk sholat, maka cucilah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai ke siku. Dan usaplah usaplah biru usikum kepala kalian, wa aidiakum dan kedua tangan kalian. Di sini wa arjulakum ya, maaf tadi salah. Ilal ka'bain dan usap juga kaki kalian sampai ke mata kaki. Nah, ini Bu yang akan saya sampaikan. Wa in kuntum junuban, kalau kalian junub sudah bercampur begitu. Kemudian wa in kuntum junuban fatoharu, maka bebersihlah. Bebersihnya itu adalah mandi junub tadi. Kemudian wa in kuntum
mardo, kalau kemudian kalian tuh sakit, au ala safarin atau di perjalanan, au jaa ahadu minkum minal goiti, atau kalian datang dari kamar mandi ya, au lamastumun nisa atau menyentuh perempuan ya. Kemudian di sini dinyatakan wa falam tajidul ma'a, tapi tidak ketemu air gitu ya, maka dinyatakan fatayamamu, tayamumlah, soidan dengan tanah, toiban yang baik, famsahu biwujuhikum tah. Jadi di sini dikatakan sesuai dengan ayat ya, tayamum itu adalah dengan cara famsahu biwujuhikum, usap wajah kalian, wa aidiyakum minhu, dan tangan kalian. Nah ini keterangannya ya. Kemudian diberitahukan famsahu biwujuhikum wa aidiyakum minhu ma yuridullahu bikumul yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu alaikum la'alakum tashkurun. Jadi maksudnya Allah ingin memudahkan kalian. Nah, jadi bagaimana Ibu, saya teh udah maaf ya bercampur dengan suami, tapi misalnya nggak ada air, tayamum aja. Saya bercampur dengan suami, tapi ini suka ada Bu ya, kita perempuan bagaimanapun suami berniat kepada Ibu, kalau flu, ini pengalaman saya, itu kalau lihat air tubuh ya Allah gitu, kita masa mesti mandi, tapi ini kewajiban lagi ya, suami ingin bersodakoh pada kita, saya menggunakan sodakoh gitu, kata sodakoh, ya turutin aja, tapi kan saya punya hadas besar, berdasarkan ayat ini Ibu bisa tayamum. Jadi tayamum itu menggantikan dua bersuci. Wudu diganti dengan tayamum. Hadas besar juga ya. Jadi menghilangkan hadas besar dan hadas kecil bisa dengan tayamum. Saya tutup saja dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.